انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم. Ibu, semuanya tahu apa ini, Ibu? Emas permata. Emas ini kalau jatuh di lumpur kira-kira diambil nggak? Kalau jatuh di comberan kira-kira diambil nggak? Kalau emas ini saya injak-injak kira-kira diambil nggak? Kenapa? Karena ini masih berharga. Jadi inilah Ibu, kalau manusia diberikan harga oleh Allah, gak menyangka anak sekecil ini diterbangkan oleh Allah ke Taiwan. Kenapa? Karena dia ada nilai. Makanya saya mau tanya, siapa yang di rumah punya anak kecil, angkat tangan. Siapa yang anaknya pengen jadi hafiz seperti Adi? Pegang rahimnya, kita muhasabah sebentar. Karena waktu yang seperti ini adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kita berdoa. Semuanya kita doa supaya kedatangan Adi benar-benar menjadi rahmat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Babarik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami adalah TKI, kami adalah TKW yang selama ini terus dipuja. Kami sering dihina, bahkan kami sering dilecehkan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepadamu kami serahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, supaya dia bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya Allah. Supaya dia bisa menolong kami ketika nanti kami di akhirat, ya Allah. Berikanlah kecerdasan kepada anak-anak keturunan kami, walaupun kami jauh dari mereka. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Didik mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepadamu dan juga sayang kepada kami, ya Allah. Dan jangan biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda, saya yakin ibu-ibu semuanya penasaran, kok bisa sih Adi seperti ini? Penasaran gak, Bu? Penasaran gak, Bu? Kita kasih waktu 10 menit kepada ayahnya supaya menjelaskan bagaimana trik-trik untuk mendidik anak supaya anak-anak kita bisa seperti Adi. Kepada Abi kami persilakan. Baru lahir kemarin. Baru lahir? Oh, pas lahir baru antar baru. Tahun kan? Iya. Nih, Bapak. 922 berhasil, 23 gagal.
bersilaturahim dengan calon-calon ahli surga. Allahu Akbar. Saya teringat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adani Allah Subhanahu wa taala anna hunaka 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fastazadtu wa zadani." Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jumlah mereka yang masuk surga tanpa hisab ditambah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuai dengan program, "Fakullu min haula'i akhadha 70,000 al-akharin." Bahwa setiap dari 70.000 itu membawa 70.000 umat Islam yang lain untuk masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Karena waktu hanya 5 menit. Kalau tadi ditanya tentang trik, sesungguhnya ini bukan karena trik. Ini hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin wasilah saja sedikit, tentunya karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bukan hanya kepada keluarga kami. Tentu yang harus kita perbanyak ketika kita menginginkan memiliki keluarga yang saleh, yang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5,5 tahun yang lalu, pada saat istri saya mengabarkan sekali lagi di luar bahwa beliau masih mengandung adik, pada saat itu saya langsung ke masjid syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar memiliki anak yang soleh, agar memiliki anak yang bisa menolong kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak meminta bentuknya seperti apa, apakah dia seorang dai, apakah dia seorang penghafal Al-Quran, tapi kami meminta agar anak-anak kami menjadi penolong kami ketika kami berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kami tidak tahu apakah hanya karena Al-Quran atau membaca Al-Quran atau mungkin karena amal-amal yang lain. Pada hari ini putra kami datang di sini dalam keadaan sakit, mungkin itu yang kami berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Mohon diamini oleh kita semua. Selanjutnya, selain berdoa tentunya para imam menyatakan tarbiyatul aulad 20 sanah qabla wiladati, bahwa mendidik anak itu 20 tahun sebelum anak itu lahir. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan ini, bukan dari usia 0 tahun, bukan dari usia 1 tahun, tetapi kata para ulama 20 sanah qabla wiladati, 20 tahun sebelum anak itu lahir. Paham tentunya ibu ya? Putra kita, anak-anak kita tidak mungkin menjadi anak-anak yang soleh ketika kami dalam perjalanan dari Jakarta. Kita dinasihati oleh Ustaz kita, Ustaz Reza Muhammad, bahwa ilmu Allah, bahwa seluruh ilmu Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tidak mungkin diberikan kepada kita ketika kita bermaksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin." Bahwa ilmu Allah adalah cahaya, sementara cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Oleh karena kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang kita pijak ini, mudah-mudahan kita termasuk umat Islam yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan wasilah itu anak-anak kita mudah ketika kita didik. Sebenarnya selain kesalahan orang tua, tentu hal-hal yang lain menjauhkan kemaksiatan, terutama anak, namanya makanan, dan juga tentang yang paling penting dari semua itu adalah istiqomah. Istiqomahan senantiasa mendidik. Kalau kami di keluarga biasanya sesungguhnya ini bukan madein bapaknya, tetapi madein ibunya. Madein tadi apa namanya, menghafal Al-Quran biasanya ibunya yang dari maghrib
kemudian abinya yang memurajaah di apa namanya setiap subuh nambah abinya pulang. Tapi untuk mempermudah hafalannya mungkin yang lebih praktis ya. Dulu kami mencari-cari metode di sana kemari. Ketika dia usia 3 bulan, kita berkomitmen untuk mengajarkan baca sejak dini. Maka kami waktu itu mengajarkan baca pakai karton yang digunting itu, karton digunting ukuran 10 cm. Itu tidak usah dituliskan huruf tapi langsung kalimat. Misalkan Ahmad, tadi Abi, Allah, Rasulullah, atau kalimat-kalimat yang lain, Allahu Akbar, Subhanallah. Kita buat itu banyak kartu itu, lalu kemudian kita bacakan kepada putra kami tadi sejak usia 3 tahun, supaya dia bisa baca, supaya dia bisa membaca. Alhamdulillah pada usia 3 tahun waktu itu sudah selesai baca Iqra 6, sehingga kemudian kita bisa lebih membantu ketika kita hafalkan, karena memang sulit bila kemudian kita ingin hafal dengan fasahah karena kita pas huruf, tapi sebaiknya memang kita membaca. Ketika dia sudah kenal simbol-simbol itu, lalu kemudian kita bisa membantu hafalan itu berdasarkan tulisan. Jadi tidak perlu jauh untuk mengajarkan hafalan, tapi ajarkanlah dia baca terus dengan benar, lalu dengan itu kemudian kita itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi